Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Surya atau Pak Surya. Pada kesempatan yang baik kali ini, ya, kita akan melanjutkan kembali membahas tentang soal-soal fisika. Ya, dalam rangka persiapan UTBK bagi adik-adik yang akan mempersiapkan UTBK. Atau mungkin adik-adik yang berada di kelas 11 ya, karena materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi kelas 11 kurikulum 2013. Nah, apa materi yang akan kita bahas ini, kita langsung saja ya. Kita baca materinya, soalnya. Oke, saya bacakan soalnya. Sebuah batang dengan panjang L sama dengan 4 meter dan massa M sama dengan 20 kg digantung menggunakan tali pada titik tengahnya, sehingga tali membentuk sudut theta sama dengan 60 derajat terhadap bidang datar. Ujung kiri batang berada pada dinding vertikal yang kasar dengan koefisien gesek statik mu sama dengan 1/5 akar 3. Pada jarak X dari dinding, sebuah beban bermassa M 10 kg digantungkan pada batang. Nah, seperti terlihat di gambar. Nilai X agar ujung kiri batang tepat akan tergeser ke atas adalah. Nah, jadi diberikan gambar seperti itu. Oke. Nah, langkah pertama sebelum kita membahas soal ini adalah kita akan menggambar diagram benda bebasnya ya. Ya, jadi di sini yang kita gambar itu adalah yang mengalami benda yang mengalami kesetimbangan. Nah, yaitu apa? Di sini berarti batang ya. Jadi yang kita gambar di sini nanti adalah batang. Nah, kita coba gambar batangnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, setelah kita menggambar batang ya, maka kita gambar kita tempatkan seluruh gaya-gaya yang bekerja pada batang ini. Dan ternyata memang batang ini merupakan apa ya, istilahnya semua gaya-gaya itu ya, itu semua bekerja pada batang ini sebenarnya ya. Jadi kita akan gambar semua gaya yang bekerja pada benda ini, pada batang ini ya. Yang pertama adalah di sini masanya itu tidak diabaikan, berarti masanya diperhitungkan. Nah, ini kita anggap karena di situ tidak ada keterangan ya, maka di sini kita anggap dia homogen. Jadi bendanya homogen sehingga dia memiliki gaya berat di tengah-tengah ya. Ya, gaya beratnya ya, di pusat masanya ya, di tengah-tengah. Oke, kemudian di sini kita gambar juga nanti gaya beban ya. Gaya beban. Nah, kemudian nanti ada gaya tegangan tali ya, gaya tegangan tali. Kemudian nanti ada, nah, dia di sini ditahan oleh dinding ya. Kemudian di sini nanti ada gaya gesek. Ya, jadi nanti di sini ada gaya gesek. Oke. Nah, kita di sini adalah gaya berat ya. Gaya berat. Di sini adalah gaya dari beban. Di sini ada gaya tegangan tali gitu. Kemudian di sini nanti, nah, gaya tegangan tali di sini kan arahnya miring ya. Di sini sudutnya adalah 60 derajat ya.
Sudutnya adalah 60 derajat. Nah, berarti gaya ini kan bisa kita uraikan ya, bisa kita uraikan menjadi dua ya. Nah, yaitu ke atas dan ke samping. Jadi gayanya ini kita akan uraikan jadi dua. Yang pertama adalah yang ini. Ya, misalkan seperti itu. Nah, yang kedua nanti gayanya ke samping ya. Nah, ke samping. Oke. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah uraian gayanya. Iya. Jadi ini adalah gaya T ya, gaya tegangan tali. Di sini kita kasih nama TY, di sini adalah TX gitu ya. TX ya. Oke, karena gaya tegangan tali di sini ada komponen gaya ke kiri, maka di sini pasti ada yang melawan ya, supaya batang ini setimbang, yaitu dia dilawan oleh gaya normal dari dinding ya. Nah, sehingga batang ini tidak masuk ke dalam dinding karena ada gaya normal. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini kan ada beban ya. Di sini dikasih beban. Nah, beban ini, nah jaraknya ini ke sini adalah X. Kita gambar dulu. Dan misalkan di sini jaraknya adalah X ya. Jaraknya dari sini ke sini adalah X. Nah, ini misalkan jaraknya adalah X ya. Oke. Jadi dari sini sampai sini. Jaraknya adalah X. Nah, jadi misalkan beban ini ya, misalkan kita semakin geser ke kanan, maka nanti kan batang ini ya ada kecenderungan dia akan berotasi kan, dia ditahan oleh gaya tegang tali ya. Karena ini semakin ke kanan, maka ya dia akan terbebani ke bawah ya, sehingga ujung di sini misalkan kita kasih nama ujung A ya. Di sini misalkan titik O misalkan ya. Di sini misalkan kita kasih nama titik B misalkan ya. Oke. Maka di ujung A ini dia akan ada kecenderungan geser ke atas. Ya kan? Karena di sini dia nanti akan terjadi rotasi. Nah, pada soal ini dia nggak nyampe geser ke atas, jadi dia masih dalam keadaan setimbang. Maka yang membuat dia setimbang itu berarti di sini akan ada gaya yang arahnya ke bawah. Nah, gaya ini sebenarnya adalah gaya gesek ya, karena dia bersentuhan dengan dinding, maka dia akan menimbulkan gaya gesek. Nah, gaya gesek ini berarti kita arahkan ke bawah. Kenapa? Karena dia menahan supaya ujung A ini tidak bergerak ke atas ya. Oke, nah sudah lengkap gaya-gaya yang bekerja pada batang ini. Nanti kemudian setelah ini kita akan tinjau sesuai dengan prinsip kesetimbangan ya. Jadi di sini batang batang ini ya, katakanlah batang AB misalkan di sini dia masih berada dalam keadaan setimbang. Nah, kalau dia berada dalam keadaan setimbang, setimbang itu di sini kesetimbangannya adalah kesetimbangan statis atau dinamis. Iya, keseimbangan statis ya, karena dia dalam keadaan diam. Ya, berarti kalau dalam keadaan diam ya atau syarat kesetimbangan itu yang pertama ya, syarat kesetimbangan ya, syarat kesetimbangan yang pertama adalah sigma F sama dengan 0. Kenapa? Artinya sigma F sama dengan 0 itu artinya benda itu karena di sini dalam keadaan keseimbangan statis ya, artinya benda itu diam atau tidak ada pergeseran atau tidak ada pergerakan ya. Sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 nanti bisa kita uraikan karena di sini geraknya dalam
bidang XY, berarti di sini ada sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah secara keseimbangan dia tidak terjadi rotasi ya. Berarti nanti yang membuat benda itu berotasi karena ada torsi ya. Nah, karena dia tidak berotasi di sini ya, karena dia dalam keadaan setimbang statis ya, maka sigma torsi akan sama dengan 0. Oke. Nah, kita akan menggunakan dua prinsip ini. Oke, sekarang kita akan mulai dari yang sigma F sama dengan 0 ya. Jadi dalam kasus benda atau dalam kasus kesetimbangan benda tegar itu kalau untuk soal-soal yang sederhana biasanya di sini kan kita mau pertanyaannya untuk mencari berapakah jarak x gitu ya. Jadi untuk kasus-kasus yang kasus-kasus soal yang sederhana itu kadang-kadang kita hanya cukup pakai sigma torsi sama dengan 0 itu sudah ketemu ya. Tapi untuk soal yang lebih kompleks, yang lebih rumit, ya kadang-kadang kita harus mengurai sigma F sama dengan 0 juga ya. Oke, kita akan coba bahas lebih lanjut. Oke ya, jadi kalau untuk sigma Fx sama dengan 0, kita lihat nih ya gambarnya. Untuk sigma Fx sama dengan 0, maka nanti kita lihat gaya-gaya dalam arah mendatar ya, dalam arah sumbu X ya, dalam arah mendatar. Berarti di situ ada gaya, kalau ke kanan misalkan kita kasih positif ya, ada gaya N sama TX ya. Jadi N-nya ke kanan, TX-nya ke kiri. Berarti kita kasih negatif ya, sama dengan 0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa N itu sama dengan TX ya. Nah, kemudian ini kita anggap kita dapat persamaan pertama ya. Nah, kita lanjut lagi untuk sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita lihat gaya-gaya dalam arah sumbu Y. Untuk gaya yang arahnya ke atas kita kasih tanda positif ya. Berarti di sini ada plus TY. Kemudian ada min F ke bawah ya. Kemudian ada min W. Kemudian ada min WB. Ya, sama dengan 0. Nah, berarti nanti kita dapatkan TY min F itu akan sama dengan W plus WB gitu ya. Oke. Nah, dari soal ini itu diketahuinya apa saja sih ya? Nah, diketahuinya adalah massa batang. Nah, M itu massa batang ya. Massa batang 20 kg. Massa bebannya 10 kg. Ini theta ya. Ini theta di sini. Tetanya 60 derajat ya. Kemudian mu. Mu-nya adalah 1/5 akar 3. Oke ya, yang ditanyakan adalah X-nya berapa. Oke, di sini berarti langsung saja kalau TY min F ya. TY min F berarti sama dengan W itu berarti 20 dikaliin gravitasi ya, 10. Berarti 200 ya. Nah, ini 200 ditambah WB-nya 10 dikaliin 10. Berarti 100 ya. Jadi TY min F itu sama dengan 300 ya. Newton. Nah, ini kita dapatkan persamaan yang kedua nih. Oke. Nah, ternyata di sini kita kan juga punya hubungan
antara F sama N ya. Jadi F itu kan sama dengan mu dikaliin sama N ya. Nah, sedangkan N itu kan dari persamaan yang pertama itu sama dengan TX ya. Jadi berarti kita ambil F itu akan sama dengan mu dikaliin TX ya. Nah, ini misalkan kita dapatkan persamaan yang ketiga misalkan nih. Oke, nah sekarang kita gabungkan nih antara ini, kita masuk persamaan 3 ini kita substitusikan ke persamaan 2. Oke, kita tulis persamaan 2. Berarti TY minus F-nya kita ganti sama mu kali TX ya. Oke, nanti akan sama dengan 300 ya. Nah, TY itu kan sama dengan T sin 60 minus mu itu 1/5 akar 3 ya. 1/5 akar 3 dikaliin T dikaliin sama cos 60 ya. Nah, ini sama dengan 300. Sin 60 itu adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 minus setengah akar 3 T ya. Setengah akar 3 T minus cos 60 itu setengah ya. Setengah dikaliin 1/5 1/10 akar 3 T ya. Nah, akan sama dengan 300. 5/10 dikurangi 1/10, 4/10 atau 2/5 ya. 2/5 akar 3T sama dengan 300 ya. Berarti T-nya sama dengan 300 dikalikan berapa? 5 per 2 akar 3 ya. 2 akar 3 ini sama dengan 150. Ini 100 dicoret, 150 kali 5 berapa? 750 ya. Dibagi akar 3 ya, akar 3 atau sama dengan kalau kalikan akar 3 per akar 3 jadi 750 dibagi 3 250 ya. 250 akar 3 ya. Oke, T-nya udah ketemu. Nah, setelah T-nya ketemu, oke. Nah, T-nya ketemu. Nah, sekarang kita pakai sigma torsi sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita pakai sigma torsi sama dengan 0. Oke, kita garis aja. Nah, sekarang kita pakai sigma torsi sama dengan 0. Nah, karena di sini batang api itu tidak berotasi ya, atau konsekuensinya dari sigma torsi sama dengan 0. Di sini bisa kita ambil porosnya di mana. Jadi kita bisa ambil poros di A atau poros di O atau poros di B, sembarang ya. Nah, tapi di sini mungkin kalau kita mau cepet karena yang dicarinya itu X, berarti kita ambil poros di A ya. Jadi kita akan ambil poros di A di sini ya. Oke, kita ambil poros di A. Nah, kalau kita ambil poros di A, maka gaya-gaya keuntungannya adalah gaya-gaya yang ada di A yang melewati titik A. Ya, di sini tidak akan menimbulkan torsi. Jadi kita tidak usah hitung torsinya. Nah, jadi kalau kita ambil sigma torsi di A sama dengan 0, maka nanti torsi itu ya yang menimbulkan torsi pada batang ini adalah gaya T, gaya W dan gaya WB. Ya.
Nah, kalau kita pakai gaya T, nah kita punya dua alternatif ya. Kalau misalkan kita ambil T-nya saja, boleh. Atau kita ambil uraian dari T di sini, Tx sama Ty. Nah, itu juga boleh ya. Hasilnya nanti sama saja. Nah, kalau kita ambil yang torsi yang diakibatkan oleh Tx kan nanti kalau kita ambil poros GA kan 0 ya. Tidak menimbulkan torsi nih gaya Tx. Yang menimbulkan torsi adalah gaya Ty. Seperti itu. Jadi nanti sama saja akhirnya. Kita pakai T saja ya. Jadi di sini untuk torsi atau momen gaya yang menimbulkan kecenderungan putaran berlawanan dengan jarum jam, kita ambil tanda positif ya. Kayaknya itu sesuai dengan aturan internasional. Nah, jadi di sini plus T gitu ya. T di sini kita ambil poros di A ya. Nah, R-nya itu adalah diukur dari A menuju ke titik tangkap gaya T. Berarti di sini adalah berapa di sini? 2 meter ya. Ya. Berarti T dikaliin R-nya itu adalah 2 dikaliin sama ya, sin. Sin antara vektor R ya. Vektor R itu dari A ini menuju ke titik tangkap gaya T. Ya. Dikalikan dengan sin theta ya. Sin theta. Theta-nya adalah sudut antara R sama T. Berarti di sini dikaliin sin 60 ya. Oke. Kemudian gaya W itu menimbulkan torsi searah dengan jarum jam. Ini kita R-nya adalah 2 ya. Kita kalikan sama 2. Nah, kemudian WB juga searah jarum jam, berarti negatif. WB-nya nanti kita kalikan sama X, ya kan? R-nya adalah X ya. Oke, di sini sama dengan 0. Oke, kita masukkan langsung ya. T-nya tadi sudah ada, berarti 250 akar 3. Dikaliin 2, dikaliin sin 60 setengah akar 3. Oke. Minus di sini W-nya 200 ya. Dikaliin 2 minus WB-nya adalah 100 ya. 100 dikaliin X ya. 100 dikaliin X ya, sama dengan 0. Oke. Nah, ini 2 sama setengah habis. Jadi di sini 750 ya. Ya, 250 kali 3 minus 400. Ya, nanti min 100x sama dengan 0. Ya, jadi 350 akan sama dengan 100x gitu ya. Jadi x-nya akan sama dengan 3,5. Oke, ya ada ternyata jawabannya x-nya 3,5. Nah, contoh nih, akan kita buktikan kalau misalkan kita pakai sigma torsinya itu bukan di A. Misalkan kita pakai sigma torsinya itu misalkan di O. Boleh tidak? Boleh ya. Nah, kalau sigma torsinya di O, nanti kita akan butuh gaya F ya. Kita akan butuh gaya F. Ya, jadi yang menimbulkan torsi, gaya-gaya yang ada di O nanti kan tidak menimbulkan torsi, yaitu T sama W ini tidak menimbulkan torsi. Jadi kita keuntungannya ada di situ. Nah, tapi kita butuh F ya, gaya F. Nah, kalau gaya N ini torsinya 0 juga karena dia menuju ke O ya. Ya. Jadi gayanya F sama WB maksud saya. Oke. Kalau kita ambil porosnya di O situ, berarti jaraknya ini ke sini adalah
Ini ke sini X, ini ke sini 2 ya. Berarti jadi A ke O kan 2 ya. A ke B-nya X. Berarti kalau O ke B adalah X min 2 ya. Nah, di sini X min 2 nanti ya. Oke, kita cari dulu gaya F. Gaya F itu tadi kan sama dengan mu dikaliin sama TX ya. Nah, berarti kan sama dengan 1/5 akar 3 dikaliin 250 akar 3 dikaliin TX itu kan pakai cos 60 ya, berarti dikaliin setengah nih. Nah, berarti adalah sama dengan berapa nih? 700 ya, jadi 250 dikaliin 3 750 ya. 750 dibagi 5 150 dibagi 2 75 ya. 75 Newton. Oke. Nah, nanti kemudian kita pakai sigma torsi di O sama dengan 0. Nah, nanti di sini adalah yang searah jarum jam yang berlawanan tuh F ya. Jadi plus F dikaliin sama 2 ya. Minus WB dikaliin sama X min 2 sama dengan 0. Nah, F-nya adalah 75 nih. 75 dikaliin 2 minus 100 kali X min 2 sama dengan 0. Jadi 150 min 100X plus 2 sama dengan 0. Nah, 100 di sini plus 200 ya. Di sini plus 200 plus 200 sama dengan 0. Jadi 350 sama dengan 100X. Berarti X-nya sama dengan 3,5. Nah, ternyata hasilnya sama kita dapatkan ya. Oke, demikian penyelesaian soal ini sudah kita selesaikan. Kita akan bahas soal